والحمد لله رب العالمين. الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وتابعين إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقراباتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. Kitab Nasalibat halaman 39, 6 baris dari bawah. Kita belum selesai makalah 23 bagian akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'ai qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafqa fihi wa bi barakati ulumihi fi taraini amina qala radhiyallahu anhu rabbi yassir wa la tu'assir bi tamamil khair. Wa ra'aitu jami'al birri falam ara birra afdala minan nasihati. Ia asidku bil amali wal birru naw'ani silatun wa ma'rufun. Fasilatu tabarru'un bi badal mali fil jihadil mahmudiyyati bi ghairi iwadin matlubin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ju'latil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa hubbi man asa'a ilaiha fa fil birri ridwan nas wa fit taqwa ridwan ta'ala wa man jama'a bainahuma faqad tammat sa'adatuhu wa ammat ni'matuhu wal ma'rufu naw'ani qawlun wa 'amalun. Al-qawlu huwa tayyibul kalami wa hasanul rizqi wa tawaddudu bi jamilil qawli wal amali wa badlul jahi wal i'anatu bil nafsi bin nadibati wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiyina wa maulana wa la tu'asir rabbi tamim bi khair subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ra'aitu jami'al birri falam ara birra afdala minan nasihah. Masih melanjuti makalah yang ke-23 daripada kitab Nasaihul Ibad. Wa ra'aitu jami'al birri, dan aku telah melihat jami'al birri, semua kebaikan. Aku telah melihat semua bentuk kebaikan. Kebaikan banyak kan? Kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab, kata Ibrahim bin Adha, ya Sayyidina Umar ibn al-Khattab, aku sudah melihat itu semua kebaikan-kebaikan aku lihat. Tapi falam ara birra, aku belum pernah melihat kebaikan afdhala minan nasihah,
yakni kebaikan yang lebih afdol, yang lebih utama daripada nasihat. Aku belum menarik. Artinya kebaikan yang paling utama itu adalah apa? Nasihat. Jadi nasihat ini merupakan satu bentuk kebaikan. Makanya kita dalam hidup dan kehidupan ini dianjurkan kita untuk saling nasihat menasehati di dalam kebaikan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, jadi kata Sayyidina Umar bin Khattab, dia udah lihat banyak kebaikan-kebaikan ini. Baik kebaikan secara zahiriyah maupun secara batiniyah. Baik kebaikan yang berhubungan kepada sesama manusia ataupun kebaikan yang berhubungan kepada Allah. Udah dilihat oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi ternyata katanya falam ara birra, aku belum pernah melihat ada kebaikan afdal minan nasihah. Kebaikan yang lebih utama daripada nasihat. Makanya kita harus bersyukur kalau seandainya ada orang yang memberikan nasihat kepada kita. Ya, karena itu sebuah kebaikan. Memang ada sedikit berat. Makanya orang salah satu pengertian jihad. Pengertian tentang jihad itu bukan hanya sekedar mengangkat senjata berperang di medan perang, bukan hanya itu. Jadi terlalu banyak kriteria yang disebut dengan jihad. Dalam kitab At-Targhib wa Tarhib di sana dijelaskan satu di antara bentuk jihad itu adalah bisa menerima nasihat dan mengamalkan nasihat. Itu jihad yang karena menerima nasihat ini bukan sesuatu yang gampang. Apalagi yang memberikan nasihat itu status dan kedudukannya ada di bawah kita. Gak gampang itu. Dari sisi umur jauh sama kita. Dari sisi duit banyakan siapa? Banyakan kita, banyakan dia. Ya. Nah sekarang ada orang dari sisi umur lebih muda, dari sisi harta kekayaan lebih kaya kita, dari sisi kekuasaan jabatan lebih tinggi kita. Kemudian itu orang nasihatin kita, berat, Masya Allah, gak gampang, gak gampang yang begitu. Perlu kekuatan mental itu. Makanya Nabi bilang, ya kalau kita mendapatkan nasihat jangan engkau lihat dari siapa yang memberikan nasihat itu. Jangan lihat orangnya, tapi lihat apanya? Bentuk nasihatnya. Sehingga dikatakan di sana unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah oleh kamu maqala, apa yang diucapkan. Wala tanzur man qala, jangan kamu lihat siapa yang mengatakan. Ini nasihat. Jadi nasihat adalah bentuk kebaikan yang luar biasa, Masya Allah. Begitu juga kita, bukan hanya sekedar menerima nasihat, kita juga harus mampu memberikan nasihat. Minimal nasihat buat diri kita sendiri. Hadratul Syekh Mu'alim Syafi'i Hadami, beliau bilang nasihat itu dua. Ada nasihat yang datang dari luar diri kita, ada nasihat yang datang dari dalam diri kita. Nasihat yang datang dari luar, ya tadi misalnya kawan nasihatin kita, teman nasihatin kita, orang tua nasihatin kita, guru nasihatin kita. Itu namanya nasihatnya dari luar atau dari dalam? Dari luar. Fenomena alam, kejadian alam. Itu nasihat yang buat dari kita yang datang dari luar.
Nah, ini terkadang kita suka cuek terhadap nasihat yang datang dari dalam diri kita tanpa kita sadari. Padahal nasihat itu udah begitu banyak datang dari diri kita. Apa tuh nasihat yang datang dari dalam diri kita ini? Perubahan organisme dalam tubuh kita. Perubahan fisik kita. Nah, perubahan fisik itu adalah merupakan apa? Nasihat buat kita. Bahwa yang namanya watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Gak ada yang abadi dalam kehidupan di alam dunia ini. Gak ada. Perubahan organisme dalam tubuh kita, perubahan fisik di dalam diri kita, jadikan nasihat itu. Semakin tua, bukan semakin kuat kita. Betul ya? Malah semakin apa? Semakin lemah. Iya. Jadikan itu nasihat. Masya Allah. Kita sering lupa tentang itu ya. Dengan nasihat-nasihat. Nah, jadikan itu. Aku sering lihat kebaikan, banyak kebaikan aku lihat. Tapi kebaikan yang paling utama adalah an-nasihah. Adalah dia as-sidqu fil amal. Ya. Nah, ulama juga memberikan gambaran bahwa nasihat itu maknanya bukan hanya sekedar menyampaikan arahan, tapi juga nasihat maknanya as-sidqu fil amali. Jujur di dalam amal. Artinya ikhlas. Makanya ada satu hadis yang menyebutkan ad-dinu nasihah. Orang sering mengartikan itu ad-dinun nasihah adalah agama, adalah sebuah apa? Nasihat. Padahal makna nasihat di situ ini as-sidqu fil amal, yakni jujur di dalam amal, ikhlas di dalam beramal. Jadi yang namanya an-nasihah, ad-dinun an-nasihah, ikhlas di dalam beramal. Ya, nah, Masya Allah. Wal birru naw'ani, dan ternyata kebaikan itu terbagi menjadi dua, sillatun wa ma'rufun. Kebaikan itu terbagi menjadi dua, sillatun wa ma'rufun. Satu sillah, kebaikan yang bermakna sillah, wa ma'rufun, dan yang kedua kebaikan yang bermakna al-ma'ruf, yakni kebaikan itu sendiri. Fasillatu, dan adapun kebaikan yang sillah ini, tadi kan kebaikan dibagi berapa? Dua, ada sillah, ada al-ma'ruf. Nah, sekarang sillah itu apa? Kan gitu. Yaitu tabarru'un bi bazlil mali fil jihadil mahmudiyati li khairi iwadil matlub. Yang namanya kebaikan bermakna sillah adalah apa? Tabarru'un bi bazlil mal, yakni berbuat kebaikan dia, bersedekah dia dengan mendermakan hartanya dia fil jihadi al-mahmudiyah, di jalan yang terpuji, di jalan yang baik. Artinya kebaikan kepada sesama makhluk. Hablum minan nas, itu silah namanya. Ya, itu namanya silah. Memberikan pertolongan kepada orang. Nah, itu namanya silah. Kebaikan tapi maknanya silah, ya. Kemudian memberikan makan, nuntun orang nyebrangin jalan. Nah, itu kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan sesamanya. Itulah yang disebut dengan silah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jubilatil qulub, diciptakannya itu hati
Ya, karakter itu yang namanya hati itu apa? Ala hubbi man ahsana ilaiha, adalah mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Itu udah menjadi khalqiyah, udah menjadi sunnatullah, udah menjadi hukum alam. Allah ciptakan hati dalam diri kita ini, itu adalah untuk mencintai orang yang berbuat baikan sama kita. Hati pasti itu. Bohong kalau hati nggak seneng ketika ada orang berbuat kebaikan sama kita. Paham gak maksudnya? Bohong. Hati nurani itu selalu mengajaknya kepada kebaikan-kebaikan. Sejahat apapun manusia itu. Sejahat manusia itu, sejahat apapun manusia itu, pasti hati nuraninya itu mengarahnya kepada kebaikan apa kejelekan? Pasti mengarahnya kepada kebaikan. Gak ada manusia yang hatinya itu diciptakan untuk keburukan. Enggak. Kok bisa jadi buruk itu hati? Bisa jadi hasud, bisa jadi riya, bisa jadi sombong? Iya, karena dia tidak mampu menahan serangan yang ada di dalam dirinya, baik serangan dari iblis maupun serangan daripada hawa nafsunya. Hati pada dasarnya baik atau jelek? Baik atau jelek? Kenapa dia bisa jadi jelek? Hasud, dengki. Ada nggak orang yang dengki? Kalau orang yang sombong? Halo? Kalau ustadz yang sombong? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa bisa itu? Padahal katanya hati itu jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Kan hati itu Allah ciptakan, karakter hati itu pasti selalu menuntut kepada kebaikan. Tapi kenapa kok ada yang seperti itu? Karena dia tidak mampu menahan daripada tiga hal. Kalau kata dalam kitab Al-Mawa'idhu Al-Usburiyah, itu dijelaskan itu oleh Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Asburi, ternyata hakikat daripada hati itu adalah kebaikan. Kenapa orang itu bisa melakukan kejahatan hatinya itu? Tiga. Yang pertama, karena pengaruh hawa nafsu. Sebab yang namanya nafsu itu selalu mengajaknya kepada kebaikan apa kejelekan? Innan nafsa la'amaratun bisu. Nafsu itu selalu mengajak dan mengarahkan orang kepada kejelekan. Dia nggak mampu menahannya, sehingga akhirnya kalah dia. Yang kedua, orang bisa menjadi hatinya jelek, padahal dasarnya hati itu diciptakan kebaikan. Kenapa dia bisa jelek? Kata beliau, karena faktor lingkungan dan pertemanan. Karena faktor lingkungan dan pertemanan. Makanya oleh karena itu disuruh cari teman yang apa? Yang baik, lingkungan yang baik. Siapa teman yang baik? Tuh yang sering ngasih rokok. Siapa teman yang baik? Tuh yang selalu minjemin motor. Itu teman yang baik? Bukan. Khairul ashab man yadulluka 'alal khair. Teman yang baik itu, kawan yang baik itu, man yadulluka 'alal khair, adalah orang yang senantiasa mengingatkan dan mengajak kita untuk melakukan kebaikan. Itu teman yang baik. Cari itu teman yang begitu. Ya, jangan yang ngajakin mancing mulu. Cari teman yang ngingetin kita kepada kebaikan dan mengajak kepada kebaikan. Masya Allah, cari itu teman yang begitu. Di mana aja. Kalau perlu pindah-pindah gitu. Cari, jangan kita tinggal di tempat yang tidak ada teman-teman yang baik. Masya Allah. Yang ketiga, faktor pengaruh iblis laknatullah alaihi. Itu yang menyebabkan
hati yang pada hakikatnya diciptakan oleh Allah untuk kebaikan, tapi kenapa dia terkotori? Karena 3 hal tadi. Ada nafsu, kemudian pertemanan dan lingkungan, kemudian ada siapa? Iya, iblis. Ini di musola ada setan kan? Hah? Ada setan nggak? Ya Allah, ya Rabbana. Astagfirullahaladzim. Ya, Masya Allah. Jadi Allah ciptakan hati adalah untuk mencintai orang yang berbuat apa? Kebaikan. Wa bughdi man asa'a ilaiha, dan khalqiyahnya itu hati. Pada hakikatnya hati diciptakan, dia juga membenci terhadap orang yang berbuat buruk kepadanya. Itu udah pasti itu. Ya, nah, tinggal bagaimana kita ngebersihin apa? Hati kita, bersih daripada tadi hawa nafsu, bersih daripada pertemanan, bersih daripada godaan-godaan setan. Itu dah. Dari mana caranya kita ngebersihin hatinya? Ya, dari mana kita bisa supaya jangan kena nih hati? Kan ada penyakit zahir, ada penyakit apa? Batin katanya. Kalau penyakit zahir sih gampang, rumah sakitnya banyak nggak? Banyak. Dokternya banyak. Di mana juga kita cari dokter ahli jantung, dokter ahli paru, dokter ahli ini. Banyak ahli-ahlinya. Banyak rumah sakitnya. Di mana aja ada. Yang susah itu adalah penyakit batin, penyakit hati. Ya. Sampai gini hari belum ketemu tuh dokter ahlinya. Kalau ahli jantung, iya. Sampai sekarang belum ketemu ada dokter ahli hasud, dokter ahli dengki, ahli sombong, nggak ada. Rumah sakitnya mana? Iya nih rumah sakitnya. Majlis-majlis ilmu, musola, ya masjid, majlis taklim, itu rumah sakitnya. Obatnya supaya kita ini bangun di waktu malam, buka Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca Quran, obat. Rumah sakitnya ini. Di sini kita dikasih resep, dikasih nggak? Iya, caranya begini. Di masjid, Masya Allah, ya, Masya Allah. Nah, itu yang perlu diperhatikan buat kita. Jadi kata Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, ya, bahwa dia sudah melihat itu semua. Wa fil birri ridwan nasi wa fit taqwa ridallahi ta'ala. Dan di dalam berbuat kebaikan itu, di dalam berbuat baik itu, ridwan nas, ya, terdapat keridhaan manusia. Dalam kebaikan terdapat keridhaan manusia. Setiap orang apabila diperlakukan dengan baik, pasti orang itu senang atau marah. Ini dia. Di dalam kebaikan itu terdapat ridhonya manusia. Dalam kebaikan. Tapi belum tentu dapat ridhonya Allah. Ridhonya kebaikan itu bisa mendatangkan yang namanya ridhonya manusia. Semua orang pasti akan senang kalau diperlakukan dengan kebaikan. Semua orang. Gak ada orang yang dikasih duit marah. Ya, gak ada. Semuanya pasti. Kalau ada orang yang berbuat baik sama kita, pasti kita akan senang kepada orang itu. Artinya dalam kebaikan pasti ada apa? Ada ridhonya manusia. Tapi katanya wa fit taqwa
ridallahi ta'ala. Di dalam takwa itu ada ridhonya siapa? Allah. Kalau dalam kebaikan tadi disebutnya adanya ridhonya siapa? Manusia doang. Dalam kebaikan itu hanya ada ridho manusia. Lalu ridhonya Allah di mana dong? Nah, kebaikan yang bernama at-taqwa wa fit taqwa, dan di dalam kebaikan, ketaatan kamu, kebaikan kamu, ya, beriman kepada Allah, maka di situ kamu akan mendapatkan apa? Ridhonya Allah. Haji baik kan? Baik kan? Sembahyang, sholat, kata siapa? Kata siapa? Kata kita. Kita semua sepakat bahwa yang namanya ngaji, duduk di majelis taklim ini baik, bahwa yang bersedekah itu baik, bahwa yang namanya sholat itu sepakat nggak? Sepakat kita. Menurut kita itu kebaikan. Tapi apakah benar ngajinya kita ini juga baik menurut Allah? Apakah sholat yang kita kerjakan baik menurut Allah? Ini yang jadi pertanyaan buat kita. Makanya kebaikan yang ada menurut mendapatkan ridho Allah harus didasari dengan takwa. Makanya takwa ini adanya mendapatkan ridho Allah. Ngaji memang baik, tapi ketika kita ngaji niatnya bukan karena Allah, ria, pengen dianggap orang yang rajin ngaji, pengen dianggap orang yang ahli ibadah, maka pada saat itu kebaikan itu di hadapan Allah tidak diterima, karena dia bukan kebaikan. Paham gak maksudnya? Karena dia gak ikhlas. Padahal kebaikan bukan? Kebaikan bukan? Kebaikan. Tapi karena dia landasinya tidak keikhlasan. Innallaha la yaqbalu minal a'mali illa ma kana lahu khalisan. Allah tidak akan terima amal seorang hamba yang apabila dilakukan bukan karena Allah. Nanti kebaikan itu baik menurut manusia, tapi belum tentu. Kenapa? Karena tidak dilandasi dengan takwa. Takwa kebaikan bukan? Iya. Makanya dapatnya ridhonya Allah karena kebaikannya dilandasi dengan ketakwaan. Makanya di sana dibilang, kata Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani dalam kitab Wasiyatul Mustafa lil Imamil Ali, apa kata beliau? Alamatul khair, tanda kebaikan di hadapan Allah. Apa tandanya itu? Husnus sarirati indallah. Bagusnya niat karena mengharapkan ridhonya Allah. Ini akan jadi baik ketika kita ikhlas karena Allah, karena dilandasi dengan ketakwaan. Insya Allah, masya Allah. Wa man jama'a bainahuma faqad tammat sa'adatuhu wa ammat nikmatuhu. Kemudian katanya wa man jama'a bainahuma, maka barang siapa yang mampu menggabungkan dua itu, ridho manusia dan ridhonya Allah, digabungkan jadi satu. Kebaikan itu dilandasi dengan niat yang baik, dilandasi dengan ikhlas karena Allah, maka faqad tammat sa'adatuhu, maka sungguh sempurnalah keberuntungan yang dia dapatkan, wa ammat nikmatuhu, dan juga merupakan kenikmatan yang menyeluruh. Sempurna udah kebaikan ini kita, ngaji kita, ya. Selain orang senang gitu, kemudian Allah juga redha. Masya Allah, sempurna gak tuh? Sempurna yang kayak begitu, ya. Tapi kalau satu doang tadi hanya mengharapkan ridho manusia, belum dibilang sempurna. Karena yang dia cari adalah kesempurnaan di sisi manusia, bukan di sisi Allah. Kalau dia menyampaikan di sisi Allah, maka dua-duanya dia akan dapat. Nah, wal ma'ruf naw'ani, qaulun wa amalun. Sementara
Yang namanya ma'ruf itu, kalau tadi kan silah, kan kebaikan dibagi dua, gitu kan? Ada yang berhubungan kepada manusia, wal ma'ruf nau'ani, dan sekarang ma'ruf apa? Nau'ani juga dibagi menjadi dua, qaulun wa amalun. Ada ma'ruf yang berupa ucapan dan juga ma'ruf yang berupa amalan, yakni tindakan. Fal qawlu huwa thayyibul kalam wa hasanul bishri wa tawaddudu bi jamilil qawli. Adapun ma'ruf yang berupa ucapan adalah apa? Huwa thayyibul kalam. Enggak keluar dari mulutnya kecuali kalimatut thayyibah. Omongannya baik, ya, dari mulutnya. Enggak, jangan lagi yang haram. Omongan yang enggak ada manfaatnya aja enggak pernah diomongin sama dia. Jangan lagi omongan yang haram. Kalau omongan haram emang harus diapain? Harus ditinggalin, ya. Jangankan itu, amal omongan yang tidak bermanfaat aja dia enggak kerjain. Habis sembahyang maghrib nungguin sembahyang isya, zikir udah, sunat badiah udah, baca yasin udah, isya belum datang, duduk di depan merokok, ngomongin bola. Boleh nggak? Dosa nggak? Dosa nggak? Enggak. Tapi ada manfaatnya? Nggak ada. Nah, orang yang beriman yang begitu nggak diomongin. Padahal nggak dosa, padahal boleh ngomonginnya, tapi nggak diomongin sama dia, karena nggak ada manfaatnya. Min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'nihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min husnil islami al mar'i, di antara yang termasuk tanda kesempurnaan Islamnya seseorang, di antara tanda kesempurnaan seseorang dalam Islam, Islamnya sempurna. Apa tandanya itu? Tarkuhu ma la ya'nihi, dia mampu meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya buat dia. Itu namanya sempurna tuh. Keislamannya dia, keimanannya dia. Karena dia mampu meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya buat diri dia. Nggak ada manfaatnya, ya. Masya Allah. Ada orang main catur dari beduk subuh sampai isya. Main catur boleh nggak? Boleh nggak? Dosa nggak? Ya tergantung juga sih. Kalau pengen campur judi. Tapi kan nggak ada manfaatnya. Nah, Islam yang sempurna kata Nabi, enggak begitu dia. Berarti dia membuang waktu-waktunya sia-sia, nggak ada kemanfaatannya. La ilaha illallah, mancing dua hari kalau pulang. Iya, mana? Namanya nggak ada manfaatnya. Nah, itu belum sempurna. Min husnil islami mar'i, di antara kesempurnaan Islam seseorang itu kata Nabi Muhammad, tarkuhu ma la ya'nihi, dia mampu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Nah, wal ma'ruf nau'ani, qaulun wa amalun. Fal qaulu huwa thayyibul kalam. Maka yang dimaksud dengan ma'ruf, dengan ucapan huwa thayyibul kalam, yaitu ucapan yang baik. Wa hasunal bishri, dan juga bagus di dalam menyampaikannya, dalam kegembiraannya. Wa tawaddudu bi jamilil qaul, dan penuh dengan kasih sayang di dalam ucapan-ucapannya. Tak kasar, ya, manggil orang, ini ada orang nyet sini nyet. Bikasi dulu, astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Wal amalu wal bazlu al jahi wal i'anatu bin nafsi fin naibati. Ya, sedangkan berupa tindakan adalah mengorbankan segala kedudukan kita, pangkat kita, dan juga membantu dengan jiwa dalam suatu musibah. Wa ra'aitu jami'al aqimati falam ara ta'aman alladhi minaz sabri. Masyaallah. Kata Sayyidina Umar, wa ra'aitu jami'al aqimah,
Aku sudah banyak melihat makanan-makanan itu. Makanan banyak yang namanya kuliner, udah tahu. Di mana aja tuh tempat makanan tahu. Mau cari sayur asem yang paling enak dia tahu tuh. Di mana? Dia tahu tuh, masya Allah, masya Allah. Kalau pengen ente ngerasain yang namanya sayur pucung, di mana? Kata Sayyidina Umar, wa ra'aitu jami'al aktimiyah. Saya telah melihat semua makanan. Makanan kayak apa juga jenisnya udah dia baik. Udah dia lihat, udah dia cobain. Masya Allah, Masya Allah. Tapi falam aroto aman. Aku belum pernah melihat satu makanan al-ladza minas sabri yang paling lezat daripada sebuah kesabaran. Ternyata sabar adalah makanan yang paling apa? Makanan yang paling apa? Bener nggak nih? Kesabaran ternyata makanan yang paling apa itu? Enggak jujur. Boleh saya nanya, benar apa enggak? Kata Sayyidina Umar, aku sudah banyak lihat makanan yang bentuknya kayak apapun semua. Tapi di antara makanan-makanan itu ada satu makanan al-ladza yang paling lezat. Dari apa? As-sabr. Sabar ternyata sebuah makanan yang amat sangat lezat. Masya Allah, Masya Allah. Kayaknya bukan makanan kita. Kayaknya gitu. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Ini kita baru segini aja udah melihat jemur loh gitu. Baru jam segini aja nih kita nih. Ya Allah. Ini Ustaz kagak tahu jam apa ya. Astagfirullahaladzim. Dulu waktu lagi di pesantren saya minta anjing guru saya. Susah sih bukan main. Akhirnya kita puasa apa kata itu kiai. Dah, kalau nanti mau ngaji juga di rumah ini, ya, dah jam 1 malam. Jadi kita ngajinya jam 1 malam, gitu. Astagfirullah, ya Allah, luar biasa itu. Namanya Ki Haji bin Muhammad di Kiai Salmani, Masya Allah. Jam 1 malam kita ngaji pakai pelita, gitu. Kadang-kadang nungguin dulu, gitu. Di situ memang luar biasa, Masya Allah. Masya Allah. Nah, jadi makanan yang paling enak di mana? Apa namanya? Belinya di mana nih makanan? Belinya di mana nih? Makanan ini astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbana, astagfirullah. Makanya nggak ada orang yang bisa merasakan kesabaran itu kecuali adalah hanya orang yang beriman. Karena sabar adalah sifatnya orang yang beriman. Rasulullah angkat tauhid. Rasulullah memberikan apresiasi kepada orang apa? Ajaban di amril mukmin. Aku bangga dengan orang muslim itu. Aku kagum dengan orang yang beriman. Kenapa? Inna amrahu kullahu la khairu. Karena orang yang beriman, semua urusannya nggak ada yang jelek. Orang yang beriman, semua urusannya baik. Nggak ada yang jelek. Kalau kita masih ada yang jelek nggak? Berarti iman gitu ya perlu ditanyain. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min, aku kagum sama orang yang beriman. Hebat orang yang beriman. Kenapa? Inna amrahu kullahu la khair. Semua urusan orang yang beriman nggak ada yang jelek, semua baik. Falaisa zalika li ahadin illa lil mu'min. Makanya kata Nabi, nggak ada yang mampu mengerjakan itu kecuali hanya orang yang beriman saja. Apa? Hanya dua yang dikagumi Nabi. Iza asobat buru sarra sakra. Orang yang beriman itu kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia selalu apa? Bersyukur. Wa kana khairul lahu, dan syukur itu kebaikan buat orang yang beriman.
Kalau dapat nikmat bersyukur. Kalau nikmat enak nggak? Iya, kalau dapat nikmat bersyukur pantas nggak? Ya pantas. Cuma kecil urusan. Wa kana khairul lahu, dan itu adalah kebaikan. Yang kedua, sifat orang yang dikagumi oleh Rasulullah, orang yang beriman, idza asabat hudarra, apabila dia mendapatkan ujian, apabila dia mendapatkan kemudaratan, apabila dia mendapatkan masalah dan musibah, sabar, dia apa? Sabar. Wa kana khairul lahu, dan sabar itu juga baik buat dia. Dapat nikmat bersyukur baik. Dapat musibah sabar baik. Jadi mana yang jelek? Gak ada. Hidupnya hanya dua, susah, senang. Dapat senang bersyukur baik. Dapat kesusahan lalu sabar kebaikan juga. Kita udah sampai ke situ belum? Yang menurut kita yang baik-baiknya itu hanya yang nyenengin apa yang nyusahin? Hah? Yang nyenengin semua. Yang nyusahin buat kita belum. Sehat, nikmat, bersyukur kita. Sakit, nikmat bukan? Kebaikan bukan? Benar. Saya baca Fatihah. Iya, kita belum bisa menerima. Imam Syafi'i sakitnya parah. Dia nggak mau Imam Syafi'i disembuhin penyakitnya. Karena dengan sakitnya itu dia jadi dekat sama Allah. Dengan sakitnya itu dia selalu menyebut nama Allah. Dengan sakitnya itu dia lebih banyak takarrub ila Allah. Tapi ketika diberikan kesehatan, zikirnya berkurang. Kan orang kebanyakan begitu. Kalau lagi sakit baru zikir. Betul ya? Kalau lagi sakit baru pengen sembahyang. Kalau lagi sakit baru pengen ini. Tuh. Masya Allah, Masya Allah. Nah, orang yang beriman ternyata sakit itu juga kebaikan buat dia. Kalau udah sampai makom kita seperti itu, berarti kita sempurna sudah. Masya Allah. Sempurna keimanan kita. Wasabru salah satu arkan. Sabar itu kata Syekh Nawawi Al-Batani, salah satu arkanin ada 3 rukun. Yang pertama, habsun nafsi anisukhti bil qada. Sabar menahan diri daripada membenci qadanya Allah, membenci ketetapan yang Allah telah berikan kepada kita. Allah tetapkan kita, ya. Nauzubillah sama nauzubillah, motor kita hilang tuh motor. Kira-kira kesel nggak? Hah? Berarti kita membenci, menahan diri